Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Dilan Tabangun. Di sini saya akan melakukan presentasi kegiatan knowledge sharing yang berjudul Best Practice in App Development, RESTful Design, and JSON Handling. Tugas ini merupakan tugas dari pelatihan dan sertifikasi. Untuk anggota kelompok sendiri, saya berjumlah 2 orang, yaitu saya sendiri dan Muhammad Maulana yang kebetulan sedang berhalangan hadir. Kemudian untuk daftar isi, untuk yang pertama deskripsi kegiatan berupa detail, latar belakang, tujuan, dan sasaran. Kemudian ada pokok bahasan, alur acara, dan kebutuhan pelatihan berupa perlengkapan pelatihan dan administrasi. Kemudian ada rekapitulasi feedback berupa kehadiran, kategori peserta, kepuasan terhadap materi, kepuasan terhadap pemateri, kemudahan materi yang disampaikan, mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian ada kontribusi dari masing-masing individu, dokumentasi, lampiran yang berupa timeline pelatihan, poster, dan daftar hadir. Untuk yang pertama itu masuk ke deskripsi kegiatan, itu detail kegiatan. Untuk detail kegiatan itu diselenggarakan selama 1 hari dengan target mahasiswa atau masyarakat umum yang tertarik dengan pembahasan mengenai best practice in app development. Untuk kuota tersendiri yaitu 20-50 orang, tepatnya yaitu Zoom atau online video conference. Waktu dilaksanakannya Jumat 19 Desember 2025 dengan durasi 1 jam, yaitu di jam 19.30 sampai 20.30. Materinya tersendiri yaitu memahami konsep RESTful API yang benar, menerapkan best practice dalam desain endpoint, menghindari kesalahan umum pada JSON handling, serta membangun API yang mudah digunakan, konsisten, dan scalable. Untuk pematerian sendiri berupa panitia penyelenggara knowledge. Nah, untuk latar belakang kegiatan yaitu perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong munculnya berbagai aplikasi berbasis web dan mobile yang saling terintegrasi dalam ekosistem distribusi tersebut. API atau Application Programming Interface memegang peranan penting serta penghubung antar aplikasi agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara efisien. API memungkinkan pengembang membangun sistem yang modular, scalable, serta mudah dikembangkan di masa depan. Salah satu pendekatan API yang paling banyak digunakan yaitu RESTful API atau Receptional State Transfer. RESTful API ini menawarkan arsitek yang sederhana, fleksibel, dan mudah dipahami dengan memanfaatkan protokol HTTP serta prinsip-prinsip seperti statelessness, penggunaan resource-based URI, dan metode HTTP standar yaitu get, post, put, dan delete. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan interoperabilitas antar sistem yang dikembangkan dengan berbagai platform dan bahasa pemrograman. Selain desain RESTful, format pertukaran data juga menjadi aspek krusial dalam pengembangan API. JSON telah menjadi format data yang paling umum digunakan, mudah dibaca, dan didukung secara luas oleh berbagai bahasa pemrogram. Namun, penggunaan JSON yang tidak terstruktur dapat menimbulkan permasalahan seperti inkonsisten data, kesulitan pemeliharaan, potensi kesalahan dalam komunikasi antar sistem. Nah, oleh karena itu, penerapan best practice dalam pengembangan API, khususnya desain RESTful dan penanganan JSON menjadi sangat penting. Best practice mencakup penamaan endpoint yang konsisten, penggunaan status code HTTP yang tepat, struktur JSON yang jelas dan terstandar, serta mekanisme validasi dan dokumentasi API yang baik. Dengan menerapkan praktik-praktik tersebut, pengembang dan dapat menghasilkan API yang lebih aman, mudah digunakan, mudah dipelihara, dan memiliki performa yang optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai best practice API development, RESTful design, dan JSON handling menjadi relevan untuk menjadi pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana merancang dan mengelola API secara efektif sesuai dengan kebutuhan sistem modern. Kemudian adapun tujuan dari kegiatan itu memberikan pemahaman mengenai peran API dalam sistem terdistribusi serta prinsip-prinsip utama RESTful seperti statelessness, resource-based design, dan penggunaan metode yang tepat. Membantu peserta memahami cara merancang endpoint API yang jelas, konsisten, mudah dipahami, dan siap dikembangkan untuk kebutuhan sistem yang lebih kompleks. Kemudian menjelaskan cara menyusun
struktur desain yang rapi, terstandar, mudah dibaca, serta meminimal kesalahan dalam komunikasi data antar sistem. Memberikan panduan penggunaan status code yang tepat atau yang sesuai agar API dapat memberikan respon yang informatif dan mudah ditangani oleh klien. Kemudian membekali peserta dengan praktik terbaik dapat meningkatkan kualitas API termasuk validasi, dokumentasi, dan konsistensi respon. Kemudian mengajak peserta untuk mengadopsi standar dan best practice development guna meningkatkan kolaborasi tim dan efisiensi pengembangan aplikasi. Adapun sasaran dari kegiatan yaitu mahasiswa dari berbagai jurusan yang tertarik dan mendalami pembahasan mengenai best practice API development serta ingin meningkatkan keterampilan teknis menggunakan API. Kemudian masyarakat umum yang memiliki minat dalam API serta ingin mengembang pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan project. Untuk pokok bahasannya itu adalah bahasannya itu theory session, prinsip dasar REST API, best practice dalam RESTful desain, mengelola desain yang rapi dan konsisten, serta kesalahan umum yang sering terjadi dalam pengembangan API. Nah, alur acaranya sendiri yaitu 19.30-35 pembukaan, 35 sampai 55 itu theory session atau bahasan, 55 sampai 15 demo praktis API, yang 5 Q&A, 27 feedback, dokumentasi, dan penutupan. Nah, untuk kebutuhan pelatihan yaitu ada poster, grup WhatsApp, komputer, akses internet, dan Zoom. Untuk administrasi ada pendaftaran dan feedback. Untuk kemudian lanjut ke rekapitulasi feedback. Berikut untuk data kehadiran form feedback yang berjumlah 20 orang yang ditampilkan pada gambar berikut. Nah, ini ada 22 orang, kemudian ada kategori peserta. 88,9 peserta berasal dari Telkom dan 11 merupakan peserta umum, yang dimana ada dari UGM, Kristen Maranatha, dan Universitas Sumatera Utara. Kemudian ada kepuasan terhadap materi, sebanyak 17 peserta merasa sangat puas terhadap materi dan 3 merasa puas dan 1 merasa normal terhadap materi yang disampaikan. Kepuasan terhadap pemateri, 16 peserta merasa sangat puas terhadap penyampaian pemateri dan 5 peserta merasa puas terhadap penyampaian pemateri. Kemudian terkait kemudahan materi yang disampaikan yaitu 17 sangat puas terhadap kemudahan materi yang disampaikan dan 4 merasa puas terhadap kemudahan materi yang disampaikan pada sesi kali ini. Nah, adapun kontribusi dari individu yaitu saya sendiri Teguh Darmawan Tabangun. Saya membuat link pendaftaran dari feedback, membuat grup WhatsApp, menyusun materi bahasan 1, melakukan praktek atau menyusun laporan hasil rekapitulasi feedback, menyampaikan materi pembahasan, dan melakukan pembahasan teoritis. Adapun untuk Maulana yaitu dia membuat poster, membuat broadcast message, menyusun materi bahasan 1 dan PPT, menyusun dan merapikan laporan hasil kegiatan yaitu A, B, dan C dan D. Menyampaikan materi bahasan 1, recording dan dokumentasi kegiatan. Berikut untuk dokumentasi pelaksanaan pelatihan. Untuk link video recording ada ditampilkan di sini. Nah, kemudian ada lampiran yaitu timeline pelatihannya, diskusinya di tanggal 16, pembuatan poster di tanggal 16 dan 17, dan link pendaftaran, broadcast pesan itu di tanggal, dan penyusunan materi tanggal 18, pelaksanaan knowledge, evaluasi itu tanggal 19, dan tanggal 7 di tanggal 20 itu penyusunan laporan hasil kegiatan. Berikut untuk poster, berikut untuk broadcast, dan berikut daftar hadir. Dari 27 peserta yang pendaftar, 21 hadir dengan detail berikut. Sekian laporan pelatihan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.